Gue bilang juga apa, gelombang PHK dunia semua di seluruh dunia itu akan berimbas ke Indonesia, akan terjadi PHK masif di Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama ini yang banyak yang akan gulung tikar, yang akan bangkrut itu di sektor teknologi. Jadi industri-industri berbasis teknologi itu akan mengalami kolaps, kebangkrutan di era suku bunga tinggi dan di era inflasi tinggi, daya beli tidak ada, stagflasi seperti ini, maka sektor-sektor basis teknologi itu akan selesai. Game over di tahun 2022 ini dan akan terjadi banyak PHK dan berlanjut nanti di tahun 2023 PHK massal. Jadi industri teknologi, ya, properti, otomotif, tekstil. Nah, sektor-sektor itulah yang paling terdampak dengan kondisi resesi, kondisi daya beli menurun, ya kondisi seperti ini. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Mulai dari bulan Juni 2022, Elon Musk sudah banyak sekali merumahkan karyawannya, menutup pabriknya di China. Intel Corporation ya sudah mem-PHK 22.000 karyawannya, angka yang cukup banyak. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang sudah mulai PHK satu persatu, mulai merumahkan karyawannya, PHK. Dan di negara Eropa juga, di India, dan juga kita lihat di Indonesia, ya datanya Anda tahu sendiri, Anda cari sendiri bahwa datanya banyak ya, dari perusahaan dari Shopee, mulai dari Fabelio, ya, startup itu banyak sekali ya, namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, Anda cari sendiri, banyak, datanya banyak ya. Itu baru di startup ya, belum dari tekstil ya. Ya Anda tahu sendiri di sekeliling Anda pabrik-pabrik tekstil pasti banyak yang Anda mendengar kabar yang PHK secara halus, yaitu merumahkan karyawannya atau bahkan yang sudah terang-terangan mem-PHK. Banyak sekali. Dan itu berlanjut terus ya. Terus nanti sampai ke tahun 2023. Nah, ini kondisi yang sangat gawat. Jika yang sudah saya sering katakan bahwa kalau terjadi banyak PHK, maka itu sudah mengganggu konsumsi rumah tangga. Maka uang itu makin seret. Yang kaya tetap saja kaya, ya. Dengan kondisi inflasi gini dia sudah berinvestasi di aset-aset yang menguntungkan. Aset-aset itu pasti naik, dia sudah mengerti tentang investasi terbaik, maka dia akan makin kaya. Sedangkan golongan kelas menengah yang paling banyak 70% penduduk Indonesia menengah dan bawah ini, dan kelas golongan menengah dan golongan ekonomi bawah akan sangat terdampak. Penghasilan mereka sudah berkurang, apalagi yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Harga barang-barang naik, maka mereka tambah miskin. Rupiah kita otomatis akan melemah. Dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan yang menutup pabriknya, mem-PHK karyawan, ya otomatislah arus capital outflow itu akan keluar dari Indonesia. Dan bukan karena itu sebenarnya, karena kondisi global ini yang tidak bisa. Makanya selalu saya katakan dari tahun lalu bahwa ada kebangkrutan ekonomi. Anda bisa cek di konten saya tahun lalu 2021. Kebangkrutan ekonomi itu di tahun 2022. Kebangkrutan apa? Pada saat itu kita tidak tahu bahwa akan terjadi ada wacana untuk naikin suku bunga. Ada perang Rusia Ukraina, tidak ada. Waktu saya membuat konten itu tidak ada terpikirkan bahwa ada perang Rusia dan Ukraina yang terjadi 22 Februari tahun 2022. Dan itulah pemicunya. Dan sampai sekarang perang Rusia Ukraina itu tak kunjung usai. Dan akan potensinya ke tahun berikut 2023. Banyak yang sudah memprediksi potensi besar bisa jadi perang nuklir. Karena bagaimana cara untuk menghentikan Rusia. Dan Rusia juga bagaimana supaya menghentikan yang lainnya, pesaingnya.
ya terpaksa harus dengan perang nuklir. Maka itu kondisi akan tambah gawat di seluruh dunia ini. Ekonomi makin terpuruk, masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Ya, di dasar lautan, di bawah dasar lautan, di bawah jurang yang paling dalam. Maka jangan Anda senang dulu kalau misalnya indeks harga saham Nasdaq yang saya sudah sering katakan akan menuju level 5.000 di tahun ini, ya. Dow Jones akan menuju ke 16.000, terus Anda mengatakan bahwa ini harga sudah terdiskon banyak, Anda ingin membeli, silakan. Karena harga itu tidak ada ujungnya. Saya kasih tahu ke Anda bahwa harga saham itu sangat berisiko banget, ya. Masih mendingan tuh mata uang. Saham itu tidak menggambarkan negara tidak intervensi dalam harga-harga saham, ya, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan hanya gabungan dari perusahaan-perusahaan yang kapitalisasi besar, yang ada yang listing di bursa saham itu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu bangkrut, otomatis membuat kepanikan pasar, maka semua orang akan melego sahamnya, menjual dalam jumlah yang besar, panik, ya. Maka harga saham itu akan jatuh dalam. Dan di saat kondisi ekonomis makin terpuruk, kepanikan, ketakutan, maka tidak ada yang membeli saham lagi. Maka tunggu momentum, tunggu kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika, tunggu Mr. Jerome Powell, apa keputusan selanjutnya. Selama belum ada keputusan selanjutnya, Rusia dan Ukraina masih berperang, maka ketidakpastian itu selalu ada terus. Maka setelah jatuh dalam, belum tentu saham itu cepat berbalik arah. Ini pesan saya kepada Anda. Terserah Anda. Kalau Anda tidak perlu percaya dengan apa yang saya omongkan ini, ya, keputusan kan di tangan Anda. Saya hanya memberi Anda wejangan, memberi Anda saran berdasarkan apa yang saya pahami. Kalau Anda tidak percaya, jangan banyak komentar, tidak usah melakukannya, dan tidak usah melihat konten ini. Tapi kalau Anda yang percaya, Anda boleh melihat hal ini, karena hal ini sangat penting sekali. Karena kondisi ini adalah kondisi meriset ulang ekonomi dunia ini seperti 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Karena ada kepentingan besar di sini. Kepentingan, ketakutan siapa yang akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar, hegemoni ekonomi terbesar. Ya. Yang sekarang adalah Amerika Serikat, ya, pesaingnya adalah China. Dan karena kejadian dua kekuatan besar inilah yang membuat semua ini akan terjadi, supaya cadangan devisa di semua negara itu akan tergerus. Dan dolar itu ingin supaya tetap semua negara di dunia itu memegang US dollar. Maka US dollar menjadi mata uang cadangan devisa nomor 1 di dunia, terbesar di dunia era berikutnya. Itulah tujuannya. Hari ini data dari Badan Pusat Statistik, ya, tentang neraca perdagangan, kita masih surplus sedikit, ya, untuk bulan September yang lalu. Tetapi sudah ada penurunan dari bulan Agustus. Maka itu sudah, walaupun kita neraca perdagangan September 2022 kembali, ya, surplus. Ini data dari Badan Pusat Statistik yang baru dirilis, ya. 4,99 miliar US dollar. Ekspor Indonesia September 2022 mencapai 24,80 miliar US dollar, tumbuh 20,28%. Ini data, ya, dibanding periode yang sama untuk tahun sebelumnya, year on year, ya, September 2021. Realisasi ekspor merupakan terendah, ya, sejak Mei 2022. Jadi sudah mulai turun sejak bulan Mei 2022, angka yang sekarang ini.
Impor pada September 2022 naik, ya, mencapai 19,81 miliar US dollar. Ya. Impor ini mengalami peningkatan 22,1% dibanding September 2021 year on year tahun sebelumnya. Nah, ekspor kita sudah mulai mengalami penurunan. Ini data dari Badan Pusat Statistik BPS. Jadi durian runtuh itu makin lama, makin bulan sudah mulai berkurang. Maka PHK massal itu nyata di depan kita, sedang terjadi dan akan terjadi seterusnya sampai tahun depan, dan banyak sekali makan korban. Maka ekonomi kita akan terpuruk, sudah pasti. Jadi jangan berbicara bahwa Anda optimis, tapi data sudah menunjukkan. Ini data dari Badan Pusat Statistik. Ya, Anda mau percaya katanya percaya data, ini data sudah berkurang. Ya. Kita sebenarnya tidak perlu bicara ini, kita sudah lihat di chartnya bahwa ekonomi kita, rupiah kita akan 18.000, itu pada intinya akan terjadi, ya. Jadi data ini tinggal mengikuti aja. Secara fundamental kita sudah melihat bahwa kejadian terburuk akan terjadi di Indonesia. Tetapi Anda yang tidak mengerti, yang pemikirannya masih level di bawah, itu selalu mau hari ini, apa kata hari ini data. Padahal jauh hari kita sudah tahu bahwa ekonomi akan terpuruk. Sudah pasti. Data-data itu cuma mendukung saja. Tetapi intinya, rupiah 18.000, PHK massal terjadi di Indonesia, itu sudah pasti. Tunggu saja waktunya. Tunggu tanggal mainnya. Maka Anda harus bersiap-siap. Jangan Anda berleha-leha. Jangan Anda itu selalu dalam pikiran Anda itu, manusia itu memang harus optimis. Tetapi kita harus realistis, ya. Realistis kita, karena kita hidup, kita pakai otak ini, kita hidup di dunia ini, kita harus realistis dengan keadaan. Itu baru kita orang yang pintar, berlogika. Kalau di dunia sana, di Inggris itu sudah luar biasa susahnya, ya. Biaya hidup begitu tinggi, inflasi cukup tinggi, sampai Perdana Menteri Liz Truss yang baru dilantik 6 September 2022 ini, 1 bulan berdiri sudah digoyang, ya, sudah disuruh untuk mengundurkan diri. Kamis lalu dia sudah memecat Menteri Keuangannya karena kebijakan yang mereka lakukan terus tidak bisa membuat situasi kondisi ekonomi Inggris itu membaik. Kebijakan dia untuk cut rate-nya, pemotongan pajak, itu pun ditentang sampai IMF membuat mata uang pound sterling jatuh ke 1,03, hampir menembus 1 paritas. Dan kebijakannya berubah naik lagi, dan dia akan membuat kebijakan baru lagi nanti tanggal 31 Oktober 2022 ini. Maka nanti akan kembali lagi kebijakan itu, tetap saja membuat mata uang pound sterling jatuh terhadap US dollar. Apapun kebijakannya, kita sudah tahu bahwa akan jatuh di bawah paritas terhadap US dollar. Karena memang ini sudah trennya US dollar menguat terus. Menguat indeksnya sampai ke level tertingginya. Jadi kita sebagai seorang di dunia keuangan ini dari tahun 1998, kita sudah tahu sebelum hal-hal itu terjadi. Intinya terjadi itu, berita hanya menyesuaikan dengan apa yang prediksi kita yang akan terjadi nanti, kehancuran itu. Pasti terjadi, PHK massal itu akan terjadi. Di Amerika saja akan terjadi. Jika Amerika, dan memang itu harus seperti konten saya sebelumnya, harus ada perusahaan yang bangkrut. Kalau tidak ada perusahaan besar, institusi besar di Amerika Serikat yang bangkrut, maka inflasi ini tidak selesai. Inflasi tidak kunjung selesai di Amerika. Karena ya tadi, penghasilan, income, ya, pendapatan, angkatan kerja, pengangguran itu masih berkurang. Banyak sekali orang yang bekerja, banyak yang membutuhkan bekerja, income tinggi, maka belanjanya banyak, inflasi tetap naik. Jika ada perusahaan besar yang bangkrut,
maka disitulah ada jeda, ada banyak pengangguran. Mereka di rumah sambil menunggu pekerjaan baru. Nah, disitulah mereka mengurangi belanjanya, maka harga barang itu bisa ditekan. Nah, itulah satu cara, itulah strateginya. Maka pasti banyak sekali perusahaan-perusahaan di sektor teknologi itu akan bangkrut. Sektor teknologi itu sangat rentan dengan suku bunga tinggi. Jika suku bunga naik cukup tinggi dikerek nanti tanggal 2 November 2022, 75 basis point. Federal Fund Rate suku bunga Amerika Serikat menjadi 4%, maka sudah pasti bangkrut itu metaverse ya, yang lagi dibangun oleh Mark Zuckerberg. Tidak ada penggunanya. Ya, sudah terbukti dia mengeluh. Sedikit sekali penggunanya. Ya. Intel yang sudah bangkrut. Mobil Tesla otomotif tidak ada yang beli. Dia tetap kaya tapi usahanya tutup. Begitu maksudnya. Jangan Anda pikir orang kaya tidak bangkrut. Dia tidak, usahanya yang bangkrut. Usahanya ditutup karena tidak menguntungkan. Kalau usahanya rugi, ngapain harus buka kita harus kerja kalau hal itu rugi. Begitu maksudnya. Bukan berarti dompet jadi kering. Jangan Anda itu coba tolong yang pakai logika berpikir. Usahanya yang rugi. Usahanya ditutup. Begitupun dengan usaha-usaha besar di Indonesia. Kalau tidak menghasilkan ya ditutup aja. Di PHK, di perampingan. Supaya menyesuaikan dengan keadaan. Keadaannya perlambatan ekonomi menurun, daya beli menurun. Ya, berarti apa? Maka mereka semua akan mengurangi produksi. Sesuai dengan permintaan. Jika produksi itu berkurang berarti income, output yang sedikit, yang masuk juga inputnya sedikit, maka dia harus perampingan, maka PHK itu terjadi. PHK itu tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi. Di seluruh dunia akan merembet ke Indonesia. Durian runtuh itu dari sektor batubara, minyak sawit, itu akan mulai berkurang. Komoditas harganya akan jatuh, maka itu juga akan berpengaruh terhadap, karena perlambatan. Mereka sudah tidak mengurangi produksi ya tadi, berarti mereka juga mengurangi import barang dari kita. Maka omset kita, penerimaan negara, penerimaan perusahaan-perusahaan itu dari primadona ya, batu bara, minyak sawit itu akan berkurang. Maka ekonomi kita juga berkurang, menurun juga. Inilah yang saya bilang kaitannya. Ini bicara logika. Ya kita bicara logika aja. Anda mau pakai apa lagi? Ini kalau Anda mau cari, silakan Anda cari data. Data-data itu Anda mau suka ya, angka-angka jelimet. Inilah logika. Kita bicara yang sederhana supaya bisa diterima banyak orang. Pakai logika. Ya seperti itu. Ini berlogika. Kalau orang sudah berkurang permintaannya, maka kita juga berkurang sama. Perusahaan besar sudah mengurangi penjualannya berkurang, maka dia akan ya gajinya mungkin dipotong-potong atau di PHK. Maka kelas bawah ini yang selalu mengharapkan berkat dari atas, limpahan rezeki dari atas. Kalau limpahan rezeki dari atas sudah berkurang, maka selesailah. 70% belanja itu adalah kelas menengah ke bawah. Jika 70% ini sudah berkurang belanjanya, maka yang kelas yang atas itu juga akan, ya kalau dia tinggal tutup aja. Selesai PHK besar-besaran, ekonomi menurun. Ini akan terjadi. Solusinya di dalam PHK massal ini di Indonesia ini, ya, rupiah kita itu pasti 18.000, ya. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan menuju jurang yang paling dalam ya di 3.588 ya 2022. Dan solusinya adalah Anda harus trading di futures market. Hanya itulah satu-satunya jalan keluar buat Anda. Karena Anda tidak bisa berbisnis. Anda mau bisnis apa di kondisi yang menurun ini ya? Usaha besar bangkrut ya. Orang semua tidak punya uang. Anda mau usaha yang paling mikro-mikro. Anda jual bakso ya. Anda jual es krim. Anda jual apa saja.
jus, apa saja. Tidak ada yang beli. Karena Anda akan mendapatkan saingan yang banyak sekali. Semua orang ingin menjual seperti Anda. Karena itulah cara mudah yang bisa dilakukan. Bisnis yang paling mudah dilakukan adalah menjual makanan. Semua orang akan melakukan hal yang sama seperti Anda. Terus, siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli? Ya, kiri kanan Anda menjual barang yang sama. Saingan Anda banyak. Akhirnya rame-rame menutup usahanya, bangkrut. Seperti itu keadaan yang akan terjadi. Jadi di kondisi menurun tidak bisa berbisnis. Ya, orang yang besar yang sudah berpengalaman bisnis saja bangkrut, apalagi Anda yang dulu bukan seorang pebisnis mau coba-coba. Lebih baik jangan. Cara yang paling Anda main saham, Anda trading saham pun, sedangkan ini semua perusahaan pada bangkrut, pada PHK, ya, otomatis bursa saham itu akan jatuh, dolar naik, ya, rupiah melemah, kapital outflow. Suku bunga itu akan dinaikin. Dalam minggu ini Bank Sentral Indonesia sudah berencana mau naikin suku bunga sebelum The Fed naikin, mau naikin suku bunga 25 basis point jadi 4,25 jadi 4,5. Suku bunga naik di kondisi kayak begini, Bank Indonesia naikin suku bunga, tambah mematikan usaha-usaha, tambah membuat kering likuiditas, tambah membuat UKM mati, usaha besar mati, properti mati, otomotif mati, apalagi startup, sektor teknologi semuanya akan mati. Sudah jelas, ini data-data fundamental yang akan terjadi. Maka PHK masal itu pasti terjadi. Anda bersiap diri, Anda belajar sekarang untuk trading futures, masuk ke futures. Saya akan bantu Anda di sini. Saya berikan yang terbaik pada Anda. Anda email saya di link di bawah ini ya, atau Anda yang sudah trading futures di tempat lain, atau Anda yang masih senang sama money game, skema Ponzi, ya, monkey bisnis ya. Di luar sana, hati-hati saya kasih tahu kepada Anda. Ulang-ulang saya beritahu kepada Anda bahwa tahun ini dan tahun berikutnya ini adalah masa resesi dunia dengan suku bunga tinggi adalah kekeringan likuiditas. Anda akan di-scam karena yang membuat skema Ponzi, money game, tipu-tipu itu tujuan mereka untuk mengeruk duit Anda lari. Jadi pada satu titik Anda sudah setengah mati mencari member baru. Tidak ada, mereka melihat di statistik jumlah member baru yang masuk berkurang dengan harus membayar kepada Anda ini yang lama-lama ini. Bonusnya mendingan kita kita kabur, kita scam. Nah, yaitu satu titik nanti di bulan tertentu mereka akan kabur. Hati-hati Anda. Ya, saya sudah kasih tahu peringatan. Itu cara permainannya. Member baru berkurang. Nah, sekarang sudah pasti member baru akan berkurang karena sudah kekeringan likuiditas. Anda akan susah untuk mencari member baru. Cari mangsa baru akan susah, maka Anda akan di-scam, dikabur bawa lari uang Anda. Jadi lebih baik sebelum permainan itu berakhir, Anda harus keluar dari money game, skema Ponzi, monkey business ya. Jangan seperti mereka yang sudah di kripto itu, mereka sudah terjerat, sudah dikunci karena mereka sudah harganya sudah jatuh dalam, mereka mau keluar udah sayang. Sudah beli di harga tinggi. Jangan seperti kayak itu. Kalau Anda masih main di game di Net89 atau yang lain-lain itu, Anda masih punya potensi keluar. Segera keluar. Dan Anda masuk ke dalam futures market yang berlisensi dari pemerintah, izin Bapepti. Anda dilindungi dengan aturan dari pemerintah. Broker-broker yang izin Bapepti itu semua menjalankan rule dari pemerintah. Tetapi kalau Anda masuk di broker-broker yang tidak ada izin Bapepti, itu adalah rule dan kebijakan mereka sendiri. Suka-sukanya mereka. Hari ini mereka mau scam Anda, suka-sukanya mereka. Anda, pilihan di tangan Anda. Anda ingin yang berlisensi pemerintah, ikut aturan pemerintah, atau aturan mereka sendiri. Semoga Anda itu lebih cerdas, pintar, wise memilih. Oke, ada email saya di bawah ini. Anda harus email saya. Ya, saya sertakan emailnya. Dan kalau Anda trading di broker-broker nggak jelas itu, ya saya kasih pilihan.
Di bawah sini ada link broker berlisensi izin Bapepti. Ikut aturan pemerintah. Jika Anda ingin selamat di sini, bergabunglah, join di link broker Bapepti ini yang ada saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk aktivasi notifikasinya. Sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.